kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Good morning. Dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini saya membawa tema mencintai pasangan apa adanya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia mencintai kita apa adanya. Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah atau kasih agape, kasih yang sempurna sampai dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah saudara, kasih Allah atau kasih agape itu adalah kasih yang sempurna. Artinya adalah mengasihi kita apa adanya. Menerima kita dengan segala kekurangan kita. Menerima kita dengan segala dosa-dosa kita. Menerima kita dengan segala kelemahan kita. Maka dikatakan dalam Kolose 3 ayat 14, kasih itu mengikat, kasih itu mempersatukan, kasih itu menyempurnakan. Dengan kasih agape, itulah kasih Kristus yang sempurna. Mengasihi kita satu arah, mengasihi kita dengan tulus, mengasihi kita dengan pengorbanan, kasih yang tidak minta dibalas, kasih yang menerima kita apa adanya. Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah konsep pernikahan Kristen, yaitu mengasihi pasangan dengan kasih agape, dengan kasih Kristus yang sempurna. Kalau ini diterapkan dalam pernikahan, maka pernikahan itu akan kuat. Pernikahan itu akan lebih disempurnakan. Memang betul tidak ada pernikahan yang sempurna. Justru ketidaksempurnaan pasangan kita itulah ada kasih Tuhan diberi Tuhan supaya bisa kita menerima pasangan itu. Seperti saya tahu kelemahan istri saya tahu kekurangan istri saya. Banyak kekurangan, banyak kelemahan dia. Saya pun banyak kekurangan, banyak kelemahan saya. Nah, untuk saya sebagai suami bisa menerima istri saya apa adanya, itu dibutuhkan kasih Yesus. Kasih Tuhan yang sempurna, kasih agape, kasih satu arah. Jadi kasih yang tidak minta dibalas, kasih yang tidak minta untuk dikembalikan. Tapi kasih yang tulus. Kalau ini kita lakukan, saya mengasihi istri saya dengan tulus, satu arah, saya tidak minta untuk dibalas, saya tidak menuntut untuk dikembalikan, saya tidak menuntut untuk dibalas, maka yang ada adalah kedamaian dalam pernikahan saya. Itu yang sekarang saya terapkan. Makanya saya sampaikan ke jemaat sama saudara, kenapa di pernikahan saya sekarang tidak ada pertengkaran. Karena pertengkaran itu dua arah, saling melawan suami istri, itu pertengkaran. Nah kalau saya tetap mengasihi istri saya tetap berbuat damai, berbuat sayang sama dia. Dengan sepihak saya saja mengasihi dia, maka kami akan bisa lebih damai. Nah tentu lebih baik kalau juga istri saya mengasihi saya dengan satu arah. Mengasihi saya dengan apa adanya. Dia terus tulus mengasihi saya. Dia terus memberikan perhatian, kebaikan kepada saya tanpa minta dia balas. Jadi saling memberikan kasih agape itu penting. Bukan saling menuntut ya, ini harus kita bahas. Ini banyak masalah dalam pernikahan. Suami selingkuh bagaimana Pak Pendeta? Saya bilang tetap kasihi. Kemudian ibu itu jawab, bagaimana mengasihi suami yang selingkuh? Yang ada di hatiku sekarang benci, geram, marah. Itu betul. Bisa terjadi marah, benci, geram melihat pasangan yang berselingkuh atau berkhianat. Tetapi kalau mau ibu memenangkan suami, lakukan Alkitab, lakukan prinsip firman Allah. Yaitu mengasihi pasangan dengan kasih agape, dengan kasih Kristus yang sempurna. Kasih yang tidak minta dibalas, kasih yang tulus. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam kitab Roma 5 ayat 8 dikatakan, pada saat manusia berbuat dosa, Kristus mengambil keputusan mati di kayu salib.
Jadi Yesus mati di kayu salib saat manusia berdosa. Dia mengasihi manusia. Begitulah kasih agape itu. Sekalipun manusia berdosa, dia mau mati di kayu salib. Sekalipun istrimu selingkuh, sekalipun suamimu selingkuh, kasihilah dengan kasih agape. Dengan kasih Kristus yang ada di hatimu. Ingat 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Barang siapa memiliki Allah adalah mengasihi sesama. Jadi bukti saya mengasihi Allah adalah mengasihi istri saya, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh saya. Saya belajar, saya tidak sempurna. Jujur ada keinginan marah saya sama istri. Kalau istri saya lagi marah, saya juga ingin melawan marah. Daging mana yang gak bergetar? Kalau istri marah, pasti suami ingin marah dong. Itu yang wajar, yang normal yang terjadi. Atau sebaliknya suami marah, pasti istri juga ingin lawan marah. Kita terbuat dari bahan yang sama Bapak Ibu. Saya tidak terbuat dari besi. Saya tidak terbuat dari benda mati. Saudara merasakan ingin marah, saya pun ingin marah. Gak ada orang yang dimarahi tidak ingin marah. Secara manusiawinya, manusia pasti ingin marah. Tetapi karena ada kasih Kristus di hati kita. Nah ini bedanya di situ. Karena ada kasih Kristus di hati saya. Ada kasih Kristus di hati ibu. Ada Roh Kudus di hati ibu. Maka kitab Roma 5 dikatakan ayat yang ke-5 bahwa kasih Kristus bekerja oleh Roh Kudus. Ibu betul gak mampu menerima, mengasihi, mengampuni suami yang memukul, berjudi, judi online, narkoba, berzina. Pasti gak mampu ibu. Jelas saya pun gak mampu. Tapi siapakah yang memampukan kita? Roh Kudus. Maka dikatakan dia naik ke sorga. Dia mencurahkan Roh Kudus di hatimu dan di hatiku. Berdiam di hati kita. Supaya kita dimampukan mengasihi musuh kita. Dimampukan mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Pesanku sama ibu dan bapak. Jangan menuntut pasangan berubah. Semakin engkau menuntut dia berubah, yang terjadi bukan perubahan. Yang terjadi adalah konflik baru. Yang terjadi amarah, perkelahian, pertengkaran yang tidak siap-siapnya. Banyak keluarga-keluargaku yang di YouTube, di Facebook bertanya, bagaimana mengubah suamiku? Bagaimana mengubah istriku? Satu-satunya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ubahlah dirimu dulu. Lewat perubahan dirimu, pasanganmu dimenangkan. Lewat perubahan dirimu, anak-anakmu dimenangkan. Mungkin Bapak Ibu bilang, gak ada salahku kok, dia yang salah. Nah itulah kesombonganmu. Itulah kesombongan kita. Kita gak pernah mau merasa ada salah. Pertengkaran suami istri itu melibatkan dua sisi. Suami dan istri. Selalu karena dua sisi. Rendahkanlah hatimu ibu dan bapak. Berdoalah sama Tuhan. Berlutut. Bila perlu menangis. Tanya Tuhan. Apa yang harus kuubah Tuhan? Apa yang harus kuperbaiki Tuhan? Apa yang harus kuevaluasi dari kejadian pernikahanku seperti ini? Kalau ibu rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Orang yang tinggi hati gak pernah merasa bersalah. Gak pernah merasa dia ada kesalahan dalam hidupnya. Betul pasanganmu yang lari berselingkuh. Tapi tahukah Bapak Ibu? Bahwa kita pun ikut andil terjadinya itu. Kita koreksi diri. Minta kerendahan hati. Sehingga Roh Kudus menolong engkau memulihkan. Allah menentang orang yang congkak. Masalah diizinkan Tuhan supaya kita rendah hati. Justru saya dalam masalah hidup saya lah banyak saya mengalami kerendahan hati. Khotbah di mimbar ini bisa membuat pendeta sombong Bapak Ibu. Bisa membuat saya angkuh dengan kependetaan saya dihormati di sana, dihargai, disambut.
Tapi masalah hidup membuat saya rendah hati. Penderitaan hidup membuat saya rendah hati. Jadi kalau engkau mengalami penderitaan, engkau mengalami kesesakan, engkau mengalami masalah, itu adalah supaya engkau rendah hati. Bilang ke Tuhan, Tuhan, bentuk aku rendah hati. Apa yang harus kuevaluasi dari kejadian ini? Paling tidak, ibu, bapak, engkau bisa memperbaiki pernikahan anak-anakmu kelak. Kegagalanmu menjadi guru bagi anak cucumu. Ingat ya bapak ibu, yang paling sedih nih, bukan melihat pernikahanmu hancur. Ketika engkau melihat anak cucumu pernikahannya hancur, itu sangat menyedihkan. Lebih menyedihkan dibandingkan pernikahanmu yang hancur. Jadi bertekadlah, kejar ketinggalanmu. Bertekadlah untuk memperbaiki pernikahanmu. Bertekadlah berubah, dimulai dari dirimu. Dimulai dari hal kecil, dimulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Saya berdoa supaya keluarga-keluargaku di YouTube berhentilah menuntut. Berhentilah. Kasih agape, kasih Kristus tidak menuntut. Begini kasih Kristus dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi definisi kasih adalah bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kasih Yesus, dia memberikan nyawanya. Kasih Bapa, dia memberikan anak tunggalnya. Karena dia mengasihi kita. Kasihnya itu tulus. Kasihnya itu satu arah. Dia mengasihi kita tidak minta dibalas. Dia nggak bilang, aku memberikan nyawaku kepadamu. Maka aku juga minta nyawamu kepadaku. Enggak. Dia bilang begini, aku memberikan nyawaku padamu. Bapa berkata, aku memberikan anak tunggalku kepadamu. Maka engkau memberikan kasih itu kepada istrimu. Kasih itu kepada anak-anakmu. Kasih itu kepada sesamamu. Kasih itu kepada orang yang menyakitimu. Nah, saya kasih contoh aja lah begini Bapak Ibu ya. Kalau di dalam contoh ini, ini tab ya. Nah ini ada orang di sebelah saya, namanya Grace. Nah kalau Grace di sini, saya kasih benda ini kepada Grace, maka Grace menerima benda ini. Saya nggak minta Grace kasih uang ke saya. Saya nggak minta dia mengembalikan ke saya. Saya hanya mengasihi itu kepada dia dengan tulus. Dia bilang terima kasih syukur, dia bilang tidak terima kasih pun syukur. Karena saya tulus, saya nggak penting dibalas dengan ucapan, saya nggak penting dibalas dengan perkataan. Atau harus dikasihnya kue atau uang, no. Saya mengasihi tulus. Maka kasihnya aku kasih kepada Grace, maka kasih yang inilah dikasihnya kepada orang lain. Nah, dikasihnya kepada orang lain. Maka itulah yang disebut kasih agape. Enggak kasih agape namanya, saya kasih sama dia tab ini, kemudian dikasihnya HP-nya ke saya. Ini transaksi Bapak Ibu. Saya kasih tab, dia kasih saya HP, itu transaksi. Itulah kasih dunia. Tapi kasih dalam Tuhan Yesus tidak ada transaksi. Saya memberi dengan tulus, saya tidak minta dibalas dengan HP. Saya tidak minta dibalas dengan apapun. Bapak Ibu yang saya kasihi, semoga Bapak Ibu menangkap. Saya berdoa biarlah Roh Kudus memahami, memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu. Jadi saya mengasihi istri saya tidak minta istri saya balas ke saya. Sekalipun istri saya mengkhianati saya, menyakiti saya. Sekalipun sekalipun dia mengecewakan saya, memarahi saya. Apapun yang dilakukan dia, saya hanya katakan, saya tetap mengasihi dia.
Itulah keputusan saya sekarang. Sekalipun anak-anak saya melawan saya, mengkhianati saya, membentak saya, anak-anak bisa membentak orang tua. Saya ngambil keputusan, saya mengasihi anak-anak saya satu arah. Saya tidak minta dua arah. Ya tentunya yang benar juga adalah istri saya maunya juga mengasihi saya satu arah. Sehingga kami saling mengasihi, bukan saling menuntut. Dalam pernikahan banyak orang saling menuntut. Lihat Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus dalam Timotius? Sekalipun engkau tidak setia, aku setia, kata Tuhan. Itulah firman Allah. Begitulah ibu, sekalipun suamimu tidak setia, engkau tetap setia. Sekalipun istrimu tidak setia, engkau tetap setia. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan engkau melakukan tindakan kejahatan dengan kejahatan. Seperti ada yang banyak yang terjadi. Pasangannya tidak setia, dia pun tidak setia. Anak-anakmu akan menyontoh pernikahan kalian. Anak-anakmu membawa pernikahan bapak ibu 80%. Itu akan sangat menghancurkan dalam pernikahan. Saya ajari hari ini. Saya sampaikan firman Allah. Kita sama-sama belajar, saya pun belajar bagaimana saya mengasihi satu arah. Mengasihi sesama dengan satu arah. Satu arah artinya tulus, tidak minta dibalas. Oleh karena itu, saya berdoa, Bapak Ibu, kasihilah pasanganmu dengan satu arah. Karena sekarang engkau melihat pasanganmu dengan banyak kekurangan. Saat pacaran, kekurangannya gak kelihatan. Karena main drama-dramaan. Yang muncul aslinya hanya 20% di pacaran. 80% lagi itu disembunyikan oleh pasangan. Tapi dalam pernikahan, maka semua karakter itu dimunculkan dia apa adanya. Mulai dia memunculkan karakter berbohong, membentak, malas, berselingkuh, gangguan jiwa. Ada pasangan setelah menikah baru dimunculkannya gangguan jiwa. Yang sebenarnya sudah ada waktu sebelum menikah. Rupanya dia makan obat. Nah masuk di pernikahan dia belum nggak makan obat lagi. Istrinya terkejut setelah 4 bulan jumpai saya. Suaminya ngomong-ngomong sendiri. Mulai pegang-pegang benda-benda yang tajam, menakutkan. Akhirnya istrinya lari. Karena nggak kenal suaminya secara lebih dalam sebelum menikah. Karena pacaran itu banyak bohong-bohongan, banyak drama-dramaan, topeng-topengan. Aslinya itu kan setelah pernikahan, satu tempat tidur. Mereka tidak berbusana, tidak lagi malu. Mereka sudah sesama, udah sama-sama kemana-mana. Jadi mereka udah asli apa adanya. Sehingga karakter asli pasangan itu akan kelihatan saat dalam pernikahan. Nah, yang muncul adalah kekurangan pasanganmu. Yang lebih menyakitkan itu bagaimana Pak Pendeta kalau kekurangan pasangan saya ternyata dia mengalami yang namanya gangguan dalam hawa nafsu atau seksualitas. Dia suka dengan sesama, ada yang terjadi, udah diberkati, ternyata pasangannya suka homo. Yang si suami ternyata homo. Menikah sekian tahun, setelah 2 tahun punya anak, homonya kumat. Dia lebih suka laki-laki. Apa yang kulakukan? Saya hanya katakan, engkau tetap mengasihi dia dengan satu arah. Menolong dia dengan kasih itu, engkau menolong dia lepas dari homo, gay, lepas. Kenapa dia jadi gay dan homo? Karena dia terluka, orang yang terkecewakan pada masa lalu. Sehingga dia tidak menjadi laki-laki yang sejati. Saya mau katakan sama saudara, kalau engkau menerapkan hukum kasih agape, kasih Kristus yang sempurna, mengasihi pasangan satu arah, mengasihi anak-anak satu arah, mengasihi keluarga mertua satu arah, artinya engkau tidak minta dibalas itu ya, arti kasih satu arah, tidak minta dibalas. Kasih 2 arah itu namanya transaksi.
Maaf, seperti pelacur atau pekerja seks komersial. Seorang om-om kasih dulu uang di meja, baru mereka melakukan seks. Habis itu mereka selesai. Itu transaksi. Suami istri tidak. Suami istri itu mengasihi suaminya dengan tulus, mengasihi suaminya dengan tulus, mengasihi anak-anak dengan tulus. Ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu pahami ini, maka Bapak Ibu bebas dari menuntut pasangan. Memang ini level kerohanian yang dewasa. Ya, mungkin di hati Bapak Ibu bertanya, bagaimana bisa kami lakukan itu? Ingatlah, ada Roh Kudus di hati ibu dan bapak. Ada Roh Kudus di hati saya, mau dimampukan. Yang penting ibu bapak bilang begini, aku mau Tuhan melakukan kasih satu arah. Kasih agape, kasih yang tidak minta dibalas, kasih yang tulus, kasih yang berkorban, kasih yang menerima orang lain apa adanya. Lihat, kalau Bapak Ibu berkata mau, maka Roh Kudus yang di hati Bapak Ibu memampukan Bapak Ibu untuk hidup di dalam mengasihi pasangan dengan tulus, mengasihi pasangan apa adanya. Dengan kasih itu, dengan ibu berdoa, pasanganmu yang berselingkuh akan kembali. Pasanganmu yang berbuat jahat akan kembali. Pasanganmu yang memukulmu, yang mungkin mabuk, mungkin hidup dengan perzinahan, dengan judi, apapun itu. Lihat, demikian juga orang-orang tua. Dengar Bapak Ibu, mungkin anakmu narkoba, melawan, malas sekolah, hidup dengan ugal-ugalan, hidup dengan bebas. Saya katakan, menyelamatkan anakmu dalam hal kejahatannya, nggak bisa dengan kekerasan. Kekerasan tidak akan mengubah, tidak bisa dengan menuntut. Yang bisa dengan kasih agape, kasih Kristus, kasih satu arah, kasihi dia, doakan dia, sambil bimbing dengan kasih, dampingi dengan kasih, tanamkan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai firman Allah. Lihat lambat laun anakmu yang jahat itu akan bertobat. Saya sudah alami itu ke anak saya, yang terikat game sampai pagi, jam 2, jam 3, jam 4 pagi, sampai sekolahnya kacau. Nggak konsentrasi, nggak fokus. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mengasihi dia dengan kasih satu arah. Mendampingi dia dan dia bertobat. Sekarang dia kuliah di kedokteran semester 7. Dan dia bisa melayani Tuhan, bahkan berkhotbah mengikuti papanya. Awal-awalnya saya membentak dia, memarahi dia, yang ada perlawanan, melawan saya, membentak saya juga. Saya bentak dia, dia bentak saya. Saya marahi dia marahi saya. Karena dia sudah SMA. Bagaimana memarahi anak mahasiswa Bapak Ibu? Kita marahi, makin dilawan kita, mahasiswa. Dia merasa sudah mampu dengan kehidupannya. Pesanku Bapak Ibu, inilah firman Allah hari ini. Kasihilah pasanganmu satu arah. Kalau masih ingin ya, kecuali gini. Kalau ibu, bapak nggak kepingin lagi pernikahan pulih, ya sudah. Maka selesai sudah. Karena keinginanmu, ya udah kami nggak mau lagi pisah sama, ya sudah. Itu berarti engkau mengambil keputusan yang salah menurut saya. Keputusan yang benar adalah engkau masih menginginkan, walaupun ceritanya pahit, bagaimana kembali rujuk, kembali berdamai, kembali akur. Demi panggilanmu kepada Tuhan dan demi anak cucumu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya sebagai Bapak Pendeta Suheri Gultom, konselor, saya kasih nomor WA saya 0811 637347. Mana tahu butuh konseling, butuh doa, silakan hubungi saya. Tapi kalau agak telat, harap maklum karena saya cukup sibuk dalam banyak kegiatan pelayanan. Tuhan memberkati saudara. Masih ada harapan, berharap kepada Tuhan. Tuhan sanggup. Kalau ibu hilang cara, bapak hilang cara, Tuhan punya cara. Memulihkan pernikahan, memulihkan anak-anakmu, memulihkan kesehatan, memulihkan kehidupan ekonomi, pekerjaan, usaha. Dia ahli memulihkan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Semangat ya, saya terus dukung dalam doa. Saya tahu Bapak Ibu sedang berjuang,
Bapak Ibu sedang begitu berat-beratnya mengalami kehidupan. Saya bisa rasakan perjuanganmu sangat berat. Tapi tidak sia-sia. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Ya, Tuhan tetap memberkati Bapak Ibu. Silakan tulis dalam kolom-kolom di YouTube, di mana daerah saudara, topik-topik doa, baik di Facebook. Kami ada menara doa, akan mendoakan Bapak Ibu. Dan selalu kami akan mendoakan. Kami ada menara doa, ada tim menara doa yang akan membawa topik-topik yang saudara sampaikan ke hadirat Tuhan. Dan 2-3 orang sehati, Tuhan mengabulkan apa yang diminta. Dengan iman. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.